kita yang baru pulang dari Indonesia, dia baru kembali lagi. Selamat datang dan berkumpul bersama-sama. Yang lain saya kira ada tamu-tamu, ada Pak Erol juga bersama Ibu. Sekali lagi atas nama Jemaat Immanuel, secara khusus bagi Ibu Rina, El, dan juga Ibu Anita yang beberapa waktu yang lalu juga sedang mengalami masa-masa duka, dan tetap dalam doa kami dalam satu kesatuan iman yang teguh sebagai jemaat bersama-sama menopang. Biarlah kuasa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian atas semua peristiwa yang telah dialami. Tuhan Yesus memberkati kehidupan keluarga saudara. Bapak Ibu, saya juga ingin berterima kasih untuk beberapa pada Jemaat Immanuel juga atas semua hal yang sudah dilakukan, khususnya dalam ibadah yang kemarin juga sudah dilakukan. Terima kasih untuk live streaming, untuk musik, untuk apalagi anak-anak muda, ya benar, thank you. Mereka semuanya untuk puji-pujian yang disampaikan. Jemaat Immanuel juga satu pelayanan yang menjadi berkat bagi sesama, untuk semua orang, bagi masyarakat Indonesia juga. Satu kesaksian yang hidup. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Immanuel. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, follow me. Satu hal yang penting bagi kita hari ini karena kaitannya dengan penabisan majelis. So today we witness an important event in the service, the election of members of the congregation who will serve as an elder. Jadi ada dua elder yang akan terpilih, yang sudah terpilih yang baru, tapi satu yang sudah bertugas sebagai active elder, yaitu sekali lagi kita sambut Pak Ari dan Ibu Elsa dan Ibu Tio sebagai elder yang nanti akan ditabiskan dan diteguhkan. Terima kasih untuk kesediaan saudara untuk boleh bersama-sama melayani. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentu satu kebahagiaan bagi kita bahwa panggilan untuk melayani sebagai penatua ini bukanlah satu panggilan yang semata-mata bersifat prestis atau kebanggaan diri semata-mata. Jadi saudara, ini perlu terus diingatkan bagi kita bahwa kalau menjadi elder, menjadi diaken, menjadi anggota komisi dan sebagainya, itu bukan semata-mata bersifat satu panggilan yang prestis ya, dalam pengertian wah ini untuk diriku, untuk saya hebat, saya yang terbaik. Saya tahu pasti bahwa saudara-saudara terpanggil untuk melayani sebagai penatua secara khusus atau anggota komisi apapun. Saudara menggumuli panggilan ini dengan sungguh-sungguh. Saya kira ini sangat penting. Bapak Ibu, kalau saya mau cerita sedikit tentang pengalaman dari mendampingi teman-teman dari nominating committee, ya, yang saya kira mereka sangat kompak dalam melayani. Ketika mengadakan pertemuan dan percakapan dengan para calon majelis, saya melihat bahwa di situ ada satu pertemuan yang sangat mengharukan. Satu pertemuan yang saya kira sangat mengharukan. Saudara bayangkan untuk memilih seorang majelis atau mengadakan satu percakapan dengan majelis beberapa waktu ini. Saudara, di sana ada air mata. Karena setiap kandidat yang terpilih merasakan betapa untuk memutuskan menjadi seorang majelis itu bukanlah hal yang mudah. Dan penuh dengan doa, bahkan air mata. Saudara coba tanya, cerita dengan teman-teman dari nominating committee ketika mempersiapkan mengadakan percakapan. Di sana ada juga sharing tentang pergumulan kehidupan. Bagaimana mereka menceritakan pengalaman-pengalaman mereka untuk kuat dalam menjalani setiap kehidupan, baik di masa kini dan masa yang akan datang. Saudara bayangkan itu dalam satu percakapan di meja bersama-sama ketika kita duduk saling bercerita, ada air mata, terkadang tangisan ada di sana, tapi di situ juga ada satu sharing yang bukan hanya sharing sekedar ngomong-ngomong, bicara-bicara, tetapi satu sharing yang dalam sekali. Dan ini bukan sesuatu yang terlewat begitu saja dalam ingatan di tim, tapi satu pergumulan bersama yang luar biasa. Di sana ada pergumulan bersama keluarga. Jadi bukan hanya ketika dipilih Anda dipilih oleh jemaat, Anda tercantum namanya, footnya banyak dan sebagainya.
Saudara, bukan hanya dia, bukan hanya orang ini, bukan hanya kandidat ini yang bergumul tentang itu, tetapi kita meminta juga untuk menjadi majelis bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bersama-sama mengikut sertakan keluarga di dalamnya. Sharing, berbicara dengan keluarga. Tim meminta kepada kandidat untuk membicarakan kembali kepada suami, istri, dan juga anak-anak. Kalau hari ini belum siap, oke, kita masih punya waktu. Silakan kamu bicara. Bapak atau ibu silakan. Kita masih punya waktu 1 minggu. Silakan bapak ibu kembali sharing dengan suami, dengan istri, bahkan anak-anak. Doakan, berdoa dalam keluarga. Bisa nggak nih panggilan ini saya terima? Tim memberi waktu lagi. Dan ada yang setelah menggumuli mengambil keputusan untuk bersedia melayani sebagai elder. Tetapi juga ada yang masih terus menggumuli panggilan ini. Bukan karena tidak bersedia untuk melayani, saya kira tidak. Tetapi karena meminta waktu untuk terus menggumuli arti panggilan ini. Semua kita di sini sebenarnya orang-orang yang senang mau melayani. Ada waktu, Pak Pendeta atau tim, beri saya waktu untuk mungkin tidak tahun ini, tapi mungkin bisa tahun depan. Dan kita terus mencatat nama-nama itu dan melihat perkembangan iman dan seterusnya. Sekali lagi hal ini karena memang tidak mudah bagi banyak orang untuk mengambil keputusan ini. Ya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, oleh sebab itu saya pribadi sebenarnya sangat memberi apresiasi yang tinggi kepada tim nominating committee yang saya kira dengan sabar, tekun dalam doa, dan mau mendengarkan pergumulan-pergumulan yang ada dalam setiap orang yang dicalonkan menjadi penatua. Karena waktu dibilang, oh nama saudara ada menjadi kandidat untuk menjadi elder, wah semua pada, oh kenapa harus saya? Kenapa kok saya yang kepilih? Saudara, bukan tim yang pilih, bukan Pak Pendeta yang pilih. Prosesnya adalah dari saudara membuatkan nama-nama itu, kemudian digumuli, didoakan oleh tim, dan kemudian disodorkan kepada saudara. Inilah nama saudara ada. Itu bagi salah seorang yang terpilih, saudara, itu nggak gampang. Itu satu pergumulan yang luar biasa. Wah, saya dipercayakan oleh jemaat untuk melayani, dan terlebih lagi, saudara, saya dipercaya oleh Tuhan untuk melayani. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ingat dalam percakapan, atau kalau saudara terpilih, sekali lagi ini bukan satu pekerjaan atau pelayanan yang semata-mata prestis dan untuk saya dalam arti saya sebagai pribadi. Saya ingat dalam setiap percakapan, saudara-saudara sering mengatakan, atau tim sering mengatakan begini, Bapak, Ibu, kalau saudara sebagai terpilih jadi majelis, kami nggak janji. Kira-kira ada ya. Kita nggak janji bahwa kalau saudara terpilih nanti maka jalan pelayanan itu akan mulus, akan beres semua. Tidak ada kerikil atau batu-batu yang menghalangi. Jadi tim selalu ingatkan dari awal, Bapak Ibu, ini adalah pelayanan yang dipilih oleh Tuhan dan melalui jemaatnya. Kami nggak janji, karena kalau nanti kami janji, oh nanti kalau sudah Bapak Ibu jadi elder, semua akan mulus. Pelayanan seperti jalan tol, tidak ada hambatan. Tim tidak pernah bilang begitu. Bahkan batu-batu penghalang itu bisa datang sewaktu-waktu. Dan itu bisa datang dari diri kita sendiri sebagai elder, bisa datang dari keluarga, atau juga dari sekitar kita. Itulah sebabnya ketika yang paling dekat, waktu itu dikatakan kalau saudara mau jadi majelis, dipilih jadi elder, ajak keluarga bicara. Ajak keluarga berbicara. Tapi memang demikianlah pelayanan. Pelayanan bukanlah sebuah gengsi atau prestis. Pelayanan adalah menempatkan diri kita sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus. Hamba yang mau melayani Tuhan. Dan ketika dia mau melayani Tuhan, maka dia juga akan setia untuk melayani sesama. Kalau pelayanan ini dilihat sebagai mau melayani Tuhan,
maka pasti dia juga akan mau melayani sesama. Itu sebabnya dalam bacaan kita hari ini ada kalimat, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ada dua frase di situ. Mari ikutlah aku, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini artinya kalau kamu melayani, lebih dahulu ingat, siapapun kita di sini, bukan hanya untuk Pak Ari, Ibu Elsa dan Elder, tetapi untuk kita semua. Kalau kita mau melayani lebih dahulu, ingatlah bahwa ikutlah aku. Itu artinya yang pertama-tama dalam pelayanan kita mau mengikut Tuhan. Untuk Tuhan kita melayani, bukan untuk diri sendiri. Setelah itu baru dikatakan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Artinya pelayanan ini juga bukan untuk diri sendiri, untuk Tuhan, dan juga untuk sesama. Artinya pelayanan ini betul-betul dilakukan untuk kepentingan pelayanan bersama. Menjala manusia di sini tidak hanya diartikan sebagai kristenisasi dan sebagainya. Lebih daripada itu, pelayanan menjala manusia adalah membawa manusia untuk mengerti akan ajaran Kristus yang seutuhnya dalam kehidupan kita. Dan saudara, khususnya sebagai penatua, dipilih untuk melakukan itu semua. Sebenarnya ini juga bukan tugas majelis saja, tapi juga merupakan tugas kita yang ada di sini, semua kita yang ada di sini. Memang tidak mudah untuk menyatakan kabar baik bagi semua orang. Saudara, satu hal yang penting adalah sangat tidak mudah untuk membuat atau memberitakan kabar baik dari semua orang. Bacaan kita hari ini dimulai dengan, saya tertarik dengan bacaan dari Presbyterian yang mengutip bagian dari pasal. Bacaan hari ini yang dimulai dari pasal yang pertamanya adalah, ayat yang pertamanya adalah, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Saya pikir kenapa dia nggak ambil dari, atau tidak saja diambil langsung dari ayat yang ke-16. Kalau saudara membaca teks baca kita adalah dari pasal 1 ayat 14 sampai 20. Tapi bacaan yang diberikan adalah dari pasal 1 ayat 14. Ayat 14 itu adalah, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Kenapa tidak dimulai dari ayat 16 saja? Ketika Yesus sedang berjalan menyusul danau Galilea, ia melihat Simon dan seterusnya yang mati. Kenapa? Karena dari awal kita sudah diingatkan, ada peristiwa Yohanes. Ada peristiwa Yohanes setiap kali kita mau melayani Yesus. Yohanes kenapa? Saudara tahu Yohanes kepalanya di enggak. Dan ini satu peristiwa yang mengerikan pada waktu itu. Saya mau mengatakan ini kepada kita bukan untuk menakut-nakuti bahwa nanti peristiwa ini juga akan kita alami seperti Yohanes. Tidak begitu. Tetapi intinya adalah bahwa betapa tidak mudahnya juga melayani Tuhan. Karena jalannya pasti tidak selalu mulus dalam arti seperti jalan tol yang ada peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang membuat kita harus jatuh bangun dalam pelayanan. Harus ada tangisan dan air mata. Harus ada sesuatu yang kadang-kadang membuat kita begitu harus menempatkan, Tuhan, ini aku. Aku sudah gak bisa lagi apa-apa. Harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, statement ini sebenarnya mau menyatakan bahwa Yohanes, bahwa peristiwa Yohanes itu menunjukkan bahwa ada begitu banyak tantangan ketika kita memberitakan tentang siapa Yesus. Bahkan kalau peristiwa Yohanes itu dikatakan ia harus sampai mati. Sebuah gambaran tentang masa-masa yang sulit dalam pelayanan. Sekali lagi pasti akan ada masa-masa sulit yang akan saudara lewati dalam pelayanan, dan saya juga. Dalam suasana seperti ini saya mengingatkan kembali, ada peristiwa-peristiwa yang dalam pengalaman kita bersama-sama dengan elder yang lainnya juga ada peristiwa-peristiwa